Karena ada satu pernyataan dari seorang pendeta bernama Muriwali yang menyinggung tentang gereja Katolik yang memakai relikui, dan dia mengatakan bahwa, atau dia sejajarkan pernyataan itu dengan penyembahan berhala, ya. Dia sejajarkan apa yang dilakukan Katolik itu ya sesuatu berhala, begitu kira-kira. Tetapi pertanyaannya kan, apakah Muriwali ini, pendeta ini, pernah mempelajari tentang Katolik? Pernah membaca tentang fungsi dari relikui itu? Pernah mendalami katekismus gereja Katolik? Saya yakin tidak. Meskipun dia doktor bahkan profesor. Karena banyak doktor, pendeta-pendeta Amerika justru setelah mempelajari mereka pindah kembali kepada Katolik. Itu yang sering terjadi justru. Tapi sebagian besar pendeta-pendeta di Indonesia yang menyerang Katolik itu biasanya juga tidak belajar apa-apa tentang Katolik. Tapi ngomongnya banyak tentang Katolik. Karena apa, Bapak Ibu? Di awal ini saya beritahukan lagi kepada Bapak Ibu. Jika tidak menuduh-nuduh Katolik, pasti dia ketakutan itu biasanya, ya. Jadi sesuatu yang menuduh yang lain biasanya, ya, dalam suatu pengajarannya, seharusnya kan dia sampaikan ajaran khusus, ajarannya dia gitu kan. Tapi ada menyinggung yang lain, itu sebenarnya ada ketidakpercayaan diri terhadap apa yang dia yakini. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya. Jangan-jangan nanti ini kelompok di komunitasku ini mereka bisa pindah ke sana gitu. Itu sudah ada di benak, ya, di benak orang yang kemudian menuduh orang lain, itu ya. Biasanya begitu. Nah, saya termasuk orang yang tidak mau pusing dengan urusan orang lain ya Bapak Ibu ya. Saya juga, ah, untuk apa sih maksudnya kita urus gitu ya. Nah, kalau channel ini kemudian kok katanya tidak mau urus orang lain. Nah, channel ini adalah channel yang memberi jawaban terhadap tuduhan. Sehingga kalau ada saya singgung-singgung, ya berarti hentikan gitu. Kalau Anda tidak menyinggung, pasti saya tidak akan membahas gitu kira-kira. Tidak akan menyampaikan sesuatu kira-kira, ya. Seandainya dalam video itu yang dibahas murni otograf, karena judul diskusinya kan otograf yang dibahas, ya. Otograf Alkitab. Bahkan nanti di session lain Bapak Ibu, juga ada pernyataan yang keliru dari Muriwali terkait Deuterokanonika. Itu nanti saya bahas kembali dalam sesi-sesi selanjutnya. Di mana di sana dia menyampaikan suatu informasi yang keliru. Dia mengatakan, oh Katolik itu tidak menganggap menganggap Deuterokanonika itu lebih rendah dari kanon-kanon yang lain. Ya, kata siapa? Pernyataan siapa itu? Ada ditemukan di mana? Kan itu kan ngarang Bapak Ibu. Orang Katolik memandang Deuterokanonika itu satu kesatuan dengan eh, Perjanjian Lama. Tidak ada pembedaan. Nah, kenapa harus memberi informasi yang membelok atau informasi yang keliru gitu? Kemudian pada hari ini kita fokus membahas tentang reliks. Nah, sebelum saya memberikan beberapa eh, materi Bapak Ibu, saya mungkin menjelaskan agak sedikit sederhana supaya kita memahami, dan Bapak Ibu nanti ada juga tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris, saya kirim aja di live chat. Ada juga tulisan-tulisan dari website-website Katolik. Ini juga ajang bagi saya untuk mempromosikan website-website Katolik yang bermutu, yang Bapak Ibu bisa baca ketika mendengarkan suatu pernyataan yang keliru tentang iman Katolik. Jadi Anda, saudara-saudariku, itu bisa bisa berkunjung ke sana mencari tahu kebenarannya gitu ya. Nah, ini di live chat ini saya sudah memberikan beberapa uh, link dari penjelasan-penjelasan mengenai reliks atau relikui dalam bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, untuk memulai materi ini saya mengatakan begini. Gereja Katolik itu terlalu seksi untuk dibahas. Terlalu menarik. Ya, jadi setiap orang dari kelompok manapun memang ya mau, ya hampir semua ya Bapak Ibu ya, menghadap
dengan cara menyerang kepada kekatolikan, ya. Tetapi kekatolikan selalu defend. Defend itu maksudnya membela, tidak pernah menyerang masuk kepada doktrin atau bahkan mengobrak-abrik doktrin orang lain. Tetapi kalau menyinggung tentang doktrin Katolik yang terkait dengan mereka, maka kita pasti akan menyinggung. Contoh, kemarin malam di channel Katsu Katolik itu membahas mengenai bagaimana mereka mengutip tulisan dari Santo Agustinus yang kemudian disebut sebagai ajaran Calvinisme, itu hanya mengambil sepotong. Dan juga itu terbuat karena kesalahpahaman terhadap ajaran Santo Agustinus. Tetapi mereka selalu mengagungkan Agustinus, tetapi mereka hanya mengambil sepotong dari ajarannya, kemudian ditafsirkan dan akhirnya muncul kesalahpahaman, sehingga terbentuklah ada 5 ajaran tulip itu. Oke, kita tidak ke sana, kita fokus membahas reliks. Nah, sekarang kita dengarkan dulu nih ya pernyataan dari Bapak PDT Muriwali nih ya. Nah, ini bukan PS ya Bapak Ibu, tapi pendeta dia ya. Oke, saya ambil bagian yang dia singgung tentang kekatolikan. Oke, karena ini penting untuk kita dengar ya. Kalau Muriwali saja kalau seandainya melihat saya live di sini, ya boleh saja masuk. Mari kita diskusi. Ya. Oke, mari kita dengarkan dulu Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh pendeta ini terkait kekatolikan, terkait relikui yang ada dalam gereja Katolik, dan dia menyampaikannya tanpa mengutip salah satu dokumen atau salah satu pengajaran iman dari gereja Katolik. Nah, kita dengarkan. Jadi simbol Kristus, mereka pandang itu, mereka tidak mati dipagut ular, kan bagus. Tapi bayangkan dikatakan di sana tadi mereka itu apa? Membakar korban persembahan untuk ular tembaga yang dibuat Musa itu. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ini kecelakaan besar. Jadi jangan kira kalau ada Alkitab yang asli, orang-orang tidak jatuh dalam penyelewengan semacam itu. Ketika melihat Alkitab yang asli, lalu sikapnya sudah berubah, seperti menyembah, itu sudah bahaya. Karena firman yang tertulis di dalam itu yang penting, sedangkan wadahnya itu bukan apa-apa. Bisa ditaruh di HP, bisa ditaruh di zaman dulu perkamen dan lain sebagainya, papirus ya, ditulis di sana, ya no problem itu. Tapi kalau perkamen yang asli, papirus yang asli, ya kulit lembu yang asli di mana mereka menulis masih ada, itu sudah pasti akan mencobai iman orang Kristen untuk menyembah. Dan dalam sejarah gereja ada semacam itu, gereja Katolik terutama. Barang-barang peninggalan orang suci yang disebut sebagai relikui, ya peninggalan orang suci, entah giginya atau tongkatnya atau apa saja itu disimpan, dan itu pada zaman-zaman terutama abad pertengahan dijadikan objek. Itu mereka berdoa pakai relikui semacam itu. Ini tidak diminta oleh Alkitab, dan ini sebetulnya penyembahan berhala. Tuhan tidak meminta kita menyembah autograf. Paham ya? Tuhan tidak pernah memerintahkan kita menyembah naskah asli Alkitab. Daripada disembah, saya kira dalam pemikiran saya, Tuhan dalam kedaulatannya itu membiarkan hilang. Supaya jangan menjadi pencobaan bagi orang Kristen untuk menyembahnya. Sudah paham ya? Maka itu hilang. Lalu yang kita punya sekarang tinggal salinan-salinan dan terjemahan-terjemahan. Alkitab kita ini diterjemahkan dari salinan-salinan Alkitab yang ada. Memang begini Bapak Ibu ya. Saya tidak meragukan gelar kedokterannya ya.
Dokter maksud saya, bukan dokter. Oke, Bapak Ibu itu beda ya. Dokter sama dokter beda. Oke. Tapi saya ragu cara berpikirnya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia menyejajarkan pemakaian patung yang disalahgunakan oleh orang Israel pada zaman Yosua dan juga pada beberapa zaman kemudian setelah zaman Musa, dia menyejajarkan dengan pemakaian reliks atau relikui-relikui para kudus. Lalu dia mengatakan itu penyembahan berhala. Apa bedanya Pak Pendeta Muriwali dengan saksi Yehuwa? Saksi Yehuwa mengatakan jangan hormati bendera. Itu penyembahan berhala. Itu kan kain doang itu. Apa-apaan itu kain. Ini saya kasih bukan saya berpikiran buruk terhadap bendera Indonesia Bapak Ibu. Ini saya kasih ilustrasi saja. Ini pemikiran seorang doktor, saya bukan doktor. Master saja masih belum, ya. Tapi pemikiran ini Bapak Ibu, konsep pikiran ini bisa dipertanyakan Bapak Ibu. Dia mengatakan begini. Nanti saya terkait dengan juga ini loh Bapak Ibu. Kalau kita ke tanah suci, kenapa sih orang-orang Kristen ke tanah suci? Lalu mereka heboh-heboh dengan ini adalah peninggalan dulu Yesus tinggal di sini, lalu mengajarkan doa Bapa kami di bukit ini, lalu orang-orang Kristen datang ke sana berziarah. Saya tanya kepada Pak Pendeta Muriwali, itu menyembah berhala bukan? Konyol pemikiran ini Bapak Ibu. Sebelum saya tunjukkan dulu kekonyolan pikiran dari Pendeta Muriwali ini. Yang pertama Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa dia menyamakan pemakaian atau penyalahgunaan patung yang di padang gurun yang kemudian dihancurkan karena disalahgunakan, dia sejajarkan dengan peninggalan para kudus atau para nabi yang disebut dalam gereja Katolik sebagai reliks atau relikui dalam bahasa Indonesia. Pada awal ini saya beritahukan Bapak Ibu, yang ada di tanah suci itu adalah reliks-reliks dari para kudus. Apa arti reliks Bapak Ibu? Peninggalan-peninggalan. Sekarang saya tanya Muriwalianto, pernah nggak ke tempat Yesus berdoa di Taman Getsemani? Ketika Pak Muriwali pernah jalan-jalan ke Yerusalem atau tidak? Atau ke tanah suci lah, kata di Indonesia ini. Memang tanahnya tidak suci, tapi memang penyebutannya begitu ya. Bukan dalam konteks harafiah tanahnya suci, bukan. Pernah nggak pengikut dari Muriwali ke tanah suci? Atau pendeta Muriwali ke tanah suci? Kenapa heboh-heboh? Oh ini sampai diberikan sebuah tanda-tanda. Semacam tugu-tugu Bapak Ibu, semacam gereja-gereja diberikan tanda. Ini adalah tempat dulu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu diberikan suatu simbol-simbol. Lalu ya Yesus mengajarkan di padang di suatu bukit. Lalu orang-orang datang ke sana. Oh ini dulu adalah Bukit Zaitun atau bukit di mana Yesus mengajarkan tentang hal-hal sabda bahagia. Kemudian ada di Yerusalem juga. Oh ini dulu adalah tempat kelahiran Yesus. Lalu di situ didirikan suatu tugu atau bahkan ada pertanda semacam gereja dan lain-lain. Lalu kalau lebih lagi Bapak Ibu, ada yang namanya Via Dolorosa. Datang ke Yerusalem, Anda lihat Via Dolorosa itu adalah peristiwa-peristiwa ya, dibuat reliksnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Yesus memanggul salib. Ini kekonyolan dari seorang pendeta yang gelarnya doktor ini. Ya. Di Yerusalem itu ada reliksnya Bapak Ibu. Misalnya ya, Yesus jatuh untuk pertama kali ketika memanggul salibnya. Lalu dibuat semacam reliks di situ. Ya kan? Ada reliksnya. Ada bisa dikatakan penggambarannya. Lalu ketika bertemu ibunya atau perempuan Yerusalem, juga ada reliksnya. Semua yang ada di tanah suci Pak Pendeta Muriwali, yang Anda kunjungi itu loh. Nggak tahu ya Pendeta Muriwali ini suka mengunjungi nggak, kalau nggak ya. Itu reliks. Itu reliks. Itu peninggalan Yesus, peninggalan para rasul.